satu, infrastruktur tetap dibangunkan di sana. Yang kedua, Pak Prabowo menyatakannya 2 kali ketika Agustus 2024 bersama dengan Pak Jokowi dan Pak Pratikno. Kemudian kunjungan dari Pak Prabowo ke sana. Itu Anda tidak melihat gelagat politik itu? Saya nggak terlalu percaya lagi pada kata-kata. Itu bukan hanya kata-kata, itu tindakan juga. Ada hadir di sana sebagai nomor satu. Kalau mau kata-kata, kalau mau konkret-konkretan, ya kan, sudah pindahkan ASN-nya segera mungkin. Sudah minta Pak Gibran di sana sekali-kali berkunjung ke sana, tinggal di sana meskipun tinggalnya dia itu belum disebut sebagai itu ibu kota negara. Itu maksud saya gitu loh, Pak. Itu genjot lagi pembangunannya sebagaimana Pak Jokowi dulu melakukan penggenjotan pembangunan di IKN gitu. Nah, Anda tadi bicara soal fiskal kita. Kan sekarang orientasinya ke MBG, orientasinya ke Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Sementara saat yang bersamaan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Kan artinya Pak Prabowo di 2027, mana tahu nih, akan lebih sulit lagi untuk melakukan pembangunan infrastruktur di IKN. Berarti ini soal prioritas nih. Nah iya. Ini soal prioritas, kita ketahui Pak Prabowo kan punya program lokomotif yang nggak sedikit makan beban anggaran juga. Jadi itu faktor pertamanya kan saya katakan adalah soal apakah Pak Prabowo-nya sendiri sebetulnya punya keinginan secara personal kan. Itu yang saya katakan. Yang kedua, soal fakta lapangannya sekarang. Dengan situasi yang kayak begini, mungkin nggak segera mendorong pembangunan IKN itu selesai di 2028. Menurut Anda? Nggak mungkin. Pertama karena memang orientasi Pak Prabowo itu bukan IKN. Orientasinya ya MBG. Bang, itu sudah dianggarin, ini proyek strategis nasional. Iya. Bung, kalau soal dianggarkan. Soal, itu yang saya katakan tadi tuh. Soal pembangunannya dia akan tetap jalan. Oke? Ada pembangunan seperti MBG. Ada pembangunan seperti IKN. Paham maksud saya? Yes. Kalau ke MBG itu, berapapun diminta, Pak Prabowo kasih. Ya kan? Yang kita nggak ngerti, trail aja ada. Kaos kaki ada. Tapi di IKN, ngirit. Tetap pembangunannya jalan. Ya dari postur APBN-nya kan sudah kelihatan juga. Itu sebetulnya. Satu. Yang kedua, kan itu bedanya juga di zamannya Pak Jokowi. Di zamannya Pak Jokowi untuk IKN, apa yang Anda sebutkan tadi ini soal prioritas. Bahwa dia tetap jalan ya memang amanah undang-undang. Bahwa dari postur anggaran bisa dibaca nggak sebetulnya Bung Freddy? Anda sependapat nggak bahwa ini kesannya jadi disisihkan nih. Ya bahwa oke, itu PSN. Tapi untuk saat ini MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, belum lagi program Indonesia Pintar lain sebagainya, itu program yang langsung kena ke rakyat nih, yang langsung bisa dirasakan. Ini yang tetap digenjot dibandingkan IKN. Saya rasa tahapannya itu udah jelas, udah dianggarkan sudah jelas. Tapi saya setuju, memang ini ujungnya di presiden. Perkara dia masuknya kapan, kan begitu. Perkara dia kapan memerintah dari IKN. Tapi seperti yang saya katakan tadi, loh, ini kan bicara keberlanjutan. Ini masih ada periode berikutnya, Bang. Kalau secara politik, ya, seperti saya bilang tadi, komitmen politik ini tidak deliver, tentu. Artinya kan Freddy mau mengatakan kalau 2028 nggak pindah, Jokowi Prabowo bisa. Ada kemungkinan bisa seperti itu. Loh, tetapi bukan berarti kan kontrak juga bisa direview, kan begitu, Bang. Udah pasti. Ini oke lah, itu soal politik dan sebagainya. Tapi bicara soal visibilitas saja deh, Bung Freddy. Hari ini dengan keadaan negara seperti ini, menurut Anda apa relevan untuk memberikan beban anggaran kepada pembangunan ibu kota Nusantara? Gini loh, setidaknya dari pemerintah belum ada informasi apapun, woro-woro apapun, ya, tentang bahwa fiskal kita akan mengganggu proyek IKN. Kan sudah ada beberapa penyesuaian, seperti kemudian WFH dan sebagainya, subsidi energi, itu kan dilakukan bahwa memang hari ini keadaan nggak baik-baik aja gitu loh. Iya, tetapi kan yang saya bilang tadi, proyek IKN itu kan sampai sekarang proyek-proyek nasional. Ini PSN itu kan sudah direview nih. Udah direview. Dan yang terakhir masih keluar itu. Oke, memang itu sebelum harga minyaknya berbeda, melambung seperti sekarang, ya. Tapi kalau memang situasi negara ini,
ya Bang. Situasi negara misalnya seperti kita menghadapi COVID, artinya kan ada kejadian luar biasa di situ. Ya, ada kejadian luar biasa sehingga hukum tertingginya adalah keselamatan rakyat. Kan sampai sekarang kita belum lihat. Masa kan Anda tidak melihat ekonomi semakin sulit hari ini? Loh, MBG masih jalan. Kemudian program-program pemerintah yang lain masih jalan. Ini menandakan bahwa keadaan masih relatif stabil menurut Anda? Saya tidak mengatakan keadaan relatif stabil. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah menurut saya bahwa belum ada tanda-tanda dari pemerintah yang akan merevisi proyek strategis nasional ini. Oke, saya menangkap positifnya dari Bung Freddy adalah kita bangsa yang besar. Semestinya kita optimis dong. Apa yang sudah direncanakan mesti dijalankan. Begitu ya, Bung Freddy. Bagaimana tanggapan? Iya, yang bangsa besar. Ya, bangsa besar punya mimpi 300 besar juta. begitu ya. Punya benar mimpi besar. Coba kan kita nggak pernah naik kelas. Cina aja baru investasi Bang 1,25 T. Iya, santai aja. Masa kita nggak percaya? Kan sudah dibilang, ini amanah undang-undang yang harus tetap jalan. Yes. Ya, dan tetap harus diusahakan oleh pemerintah gimana caranya membangun IKN ini. Jadi Pak Prabowo itu nggak bisa balik. Iya. Ya, yang dilakukan oleh dia itu adalah sekarang ini adalah apakah ia mau cepat ke sana atau tidak. Kalau mau cepat, dia nggak perlu sebetulnya nunggu-nunggu yang kita sebutkan itu tadi. Karena kalau kita persoalkan misalnya semua putusan yang dibuat oleh Jakarta bisa dianggap nggak sah. Karena ketidakjelasan ibu kota negara. Karena apa? Karena Jakarta sudah tidak dinyatakan sebagai ibu kota negara di Undang-Undang Jakarta. Karena semua produk hukum di negara kita harus ditandatangani di ibu kota negara. Karena perintahnya adalah presiden berkantor di ibu kota negara. Ya kan? Partai politik, kita DPD berkantor di ibu kota negara. DPR harus di ibu kota negara. Ibu kota negaranya yang mana? Kita nggak tahu. Kalau kita merujuk ke undang-undang kekhususan Jakarta, ini per 2025 Ya, itu kita kan nggak cara berpikir pemohon. bukan. Itulah argumen, itulah fakta yang kita alami sebelumnya ini. Sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Di satu segi, Jakarta udah mendeklarasikan dirinya melalui undang-undang bukan lagi sebagai ibu kota negara. Tapi daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta, non ibu kota negara kan. Sementara undang-undang ibu kota negara sudah menetapkan Nusantara sebagai ibu kota negara. Saya rasa perdebatan ini sudah lama selesai, Bang. Sebelum Perdebatannya. putusan MK juga kita sudah percaya bahwa memang itu menunggu Kepres. Bukan percaya, itulah persoalannya. Kan kalau hukum ini tidak didasarkan pada percaya. Didasarkan pada produk hukumnya. Sekarang yang mengatakan bahwa Nusantara itu adalah ibu kota negara, mana Kepresnya? Nggak ada. Loh kan udah ada undang-undang ini. Iya. Yang belum itu proses pemindahannya. Kalau namanya di dalam hukum itu peraturan pelaksananya belum ada, Bang. Justru Karen, itulah masalahnya Bung Freddy. Di undang-undang mengatakan ini ibu kota negara. Ya. Di Nusantara. Produk pemerintahannya dikeluarkan di Jakarta. Ya gini loh, Bang. Sama kayak waktu KUHAP. Ya. Di Undang-Undang KUHAP itu jelas disebutkan seperti kata Abang tadi berlaku segini jatuh Januari 2026 kan begitu, maka otomatis itu berlaku satu. Nah, di dalam undang-undang ini kan tidak, sehingga butuh peraturan pelaksana. Betul. Sebetulnya kan para pakar hukum tata negara ini udah paham itu. Hanya masyarakat kita kan nggak bisa melarang hak dia untuk menunjukkan itu. Kalau soal paham kita semua paham. Itulah. Pertanyaannya secara administratif bagaimana? Lo kan belum turun Kepres, berarti Itulah makanya, karena masalah debat kita dari awal ini soal Kepresnya. Iya. Sebab tidak turun Kepres itu membuat orang mempertanyakan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Keluar putusan Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya sebelum itu dikeluarkan, orang bisa mempersoalkan putusan-putusan hukum dan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah, mengingat
ketidakjelasan ibu kota negara itu. Iya, tapi yang jelas satu kan udah disebut ya, bahwa undang-undangnya sudah ada. Gini, Kedua, gini. MK mengatakan itu konstitusional. Enggak, Ketiga, tinggal menunggu Kepresnya. Kepres untuk penetapan. Iya, persoalan kita kan di situ. Kapan Kepres ini? Enggak bang, itu persoalan pemohon, bukan persoalan kita. Bu, termasuk persoalan kita. Enggak bang, persoalan pemohon. Aku nggak persoalanku itu, Projo nggak persoalan kami tuh. Terus, ya Enggak, oke. ketatanegaraan itu bukan persoalan. Oke, karena sama-sama. kalau Projo tidak mempersoalkannya, Ketatanegaraan itu bukan persoalan. kalau menurut Anda nggak persoalan, menurut Projo nggak apa-apa. Menurut pemohon dan bagi saya juga itu Menurut bisa. pemohon, iya. Bagi saya juga bisa. Bagi saya juga mempertanyakan kita sebenarnya ibu kotanya di mana. Oke. Bisa nggak sih kita bahwa coba- ada yang nggak Ya. menganggap itu persoalan nggak ada apa masalah. Bisa nggak sih kita berposisi tinggi Tunggu. Kan Anda mau mengatakan tadi, kapan kira-kira Kepresnya mau dikeluarkan? Itu kapan itu tergantung pada soal Presiden. Pak Prabowo. Seberapa penting ia merasa segera pindah ke IKN atau tidak. Itu yang kita sudah kelihatan IKN ini mungkin yang keempat kelima dalam prioritas dia. Prioritas pertama dia adalah MBG. Prioritas keduanya adalah koperasi, sekolah rakyat, baru mungkin IKN. Gitu loh kira-kira. Nah, kalau kita merujuk di soal fiskal keuangan negara, bisa lebih lama lagi. Kalau kondisi keuangan negaranya seperti yang sekarang ini itu saya. Karena orientasinya kita ke MBG semua nih. Beliau merasa MBG-nya yang penting. Sebab MBG ini dirasakan oleh orang dan menjadi penopang tingkat kepuasan terhadap dirinya gitu. Nah, kalau IKN itu urutan keberapa? Pertanyaannya Bung Bram adalah, apakah ini sebenarnya isyarat dari Pak Prabowo untuk mengatakan juga bahwa beliau tidak ingin bersama dengan Gibran 2029 yang akan datang? Karena